di atas sudah selesai, ya udah selesai. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kalau memang itu dengan Rosemary, ya kalian cari room sendirilah, atau mau bicara bagaimana ya Rosemary kalau salah ya udah, kalau nggak salah juga kau minta maaf, kalau salah juga kau minta maaf. Mau saya seperti itu dari awal saya buka koma. Itu seperti itu. Silakan, Bu Sofi. Pertanyaan saya bukan itu, kamu tidak menjawab. Ketika kamu sepakat untuk tidak sepakat, kemudian kamu menyerang pribadi dia, itu loh maksud saya. Saya Kalau saya menyerang menghormati itu. Silakan. Menyerang pribadinya di mana, Bu? Loh, saya kan tanya sama Rosemary, RK, benar nggak, etis nggak, ketika kamu menyerang ajarannya, ketika kamu nggak sepakat, kamu membuat flyer Iblis TV, membuat flyer rumah Apollo Gate House, kemudian kamu memframing seakan-akan edisi itu makan uang, cinta akan uang, akan segala. Apakah itu etis apa enggak? Pertanyaan saya itu. Ya, oke, saya jawab ya Bu. Minta maaf, udah biar clear. Ini kami mencoba, ya nggak apa-apa sedikit doang Pak. Kami mencoba untuk menanggapi semua netizen yang menanyakan kepada kami. Ya, tadinya diem, kita nggak peduli tuh orang-orang mau ribut. Pak Bom sama RS, kita tuh nggak peduli mau ribut kah mereka sama RK mau ribut, kita nggak peduli Bu. Tetapi kita harus menjawab ini. Kita sudah pernah berbicara, contoh kayak salib, ya, tentang rencana penyaliban. Kita sudah berbicara tentang lari. Pertanyaannya nggak itu, host. Pertanyaan saya tuh bukan itu, Ros. Gini aja Rosemary, Okay. Ya, istilahnya ada, kalau kau benar saya tidak tahu, Tuhan yang tahu, ya. Kalau kau salah juga saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tetapi alangkah lebih baiknya sudah, ya. Ada istilah mengalah untuk menang. Saya tidak tahu kau benar atau salah, saya juga tidak tahu. Ya, baik. Minta maaf. Okay. Minta maaf. Jadi Bu Sofi sama Pak Bintang Daud nanti kami undang di room penginjil TikTok untuk membahas ini supaya kita nggak terjadi kesalahpahaman terus menerus. Saya sudah bilang sama Bro Justin, sama Pak Ngopi, sama Bro Sila, ayolah kalian ada nggak sih yang mau naik di roomnya Edis, ya kan? Tapi ada pertimbangan-pertimbangan, oke. Dan saya menginvite, ya, saya sering saya kirim invitation ke Bang Edis, ayo masuk, tapi Bang Edis cuma lewat aja, nggak pernah masuk, ya kan. Bu Sofi mungkin udah lama karena kasus seperti ini, Bu Sofi nggak mau naik untuk bicara, naik tiba-tiba langsung wah kita dimarahin gitu kan. Nggak, sebenarnya gini, kita nih ada missing timelines ya ketika ini terjadi. Nah itu yang kita mau bahas nanti di room. Ya, tapi kalau masalah kayak isu misalnya yang sifatnya penyerangan pribadi, nah kita sebenarnya nggak mengarah ke sana. Tapi kalau teman-temannya Edis merasa kita melakukan serangan pribadi, ya kami mohon maaf. Tetapi kami hanya berusaha untuk menyampaikan segala satu, ya di atasnya tidak, di atas tidak. Dan memang mau nggak mau ada satu nama yang tersebut karena apa? Karena statement itu keluarnya dari siapa dan itu dipertanyakan oleh orang banyak. Bang Edis itu kita kagum. Ini masih nggak mudeng ini pertanyaan saya. Saya kagum. Mau nggak sabar ke Rosemary? Bu Sofi mau tidak sesuai dengan saya tanggap poinnya? Mau tidak dia mengajak ke roomnya itu? Mau atau tidak bisa? Sudah giliran saya boleh bicara ini. Nggak pernah bisa datang. Satu kode kamu RK, bolehkah saya bicara? Oke, Kak Rosemary silakan, Bang Bu Sofi silakan tanggapi. Tapi yang baik-baik ya, yang hati yang tenang, nada yang enak ya. Justru saya datang ke kalian ini, kita mau dunia apologet Kristen itu semakin baik. Dari dulu saya selalu menyatukan apologet. Ya, makanya kalian kalau ada apa-apa minta bantuannya pasti ke saya. Ya, siapa yang mau berantem RK? Saya enggak pernah mau bikin musuh dari dulu. Ya, semua akan saya rangkul. Pertanyaannya, bisa nggak kalian dirangkul gitu loh. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu mau mengkritik Bang Edis, boleh. Kita mau berdebat mengenai rencana penyalipan sampai Maranatha, boleh. Saya jabanin. Bang Edis terbuka. Ya, kamu mau berdebat online, offline, monggo. Yang pertanyaan saya, wajarkah, etiskah ketika kamu tidak setuju dengan pernyataan Bang Edis, kamu memframing, membuat flyer Iblis TV, Edis Saksi Yehova, kemudian Apollo Gate House, cinta akan uang, akan segala kejahatan. Apakah itu berupa serangan pribadi atau tidak? Itu kan anggapannya Bu Sofi. Nah, untuk itu nanti kita bahas di room penginjil aja, jangan di sini. Supaya baik, saya nggak tanya sama kamu lagi. Stop. Saya sekarang tanya sama Faith. Faith, etiskah ketika kita ini tidak sependapat? Saya tidak sependapat dengan kiamat dalam banyak hal.
Ya, dalam banyak hal pandangan teologis kita berbeda. Pernah nggak saya memframing kiamat, menjelek-jelekkan kiamat, membongkar data kiamat, paspor kiamat itu ada di saya, yang bikinkan visa ke Amerika saya. Ya. Etis nggak, Faith, menurut kamu, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berdebat masalah teologis, kemudian Anda memframing, membuat flyer, membuat poster, mengarahkan netizen untuk menyetujui bahwa Edis adalah saksi Yehova, kemudian Iblis TV, kemudian disentuhlah rumah Apollo Gate House, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Menurut kamu di dalam dunia Apollo, saya nggak tanya sama kamu lagi, Mary, kamu nggak tahu pertanyaan saya. Saya jelaskan, tapi Anda saya nggak tanya sama kamu nggak ngerti pertanyaan saya. seperti membongkar. Saya tanya sama Faith. Tidak dilakukan oleh Bro Mas Meridian, Faith juga belum ada waktu bicara. Belum ada. masalah FSY. Ya Rosemary diam dulu, Kenapa Rosemary. kamu potong saya, Rosemary? Saya Diam nggak dulu, tanya. kamu dua diam dulu. Kamu dua diam dulu, woi. Ya, udah gini aja, Bang Diam dulu, RK mau- Kak Rosemary diam. Nah, saya paham udah. Bang RK Diam saya dulu. mau turun. Iya, saya mau turun. Oke, ya. Ya, diam Ya, ya. dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nggak mengaku. Gini. Kita di sini bukan cari benar salah tidak ada, Bu Sofi. Ya, kalau pengajaran beda itu kita baku ini juga tidak paham. Ini dibilang ini kayaknya kalian nggak nangkap maksud saya, teman-teman. Ada nggak yang nangkap maksud saya? Tapi maksud saya di sini adalah Perbedaan Bu, pengajaran wajar. Saya Iya, berdasarkan gini loh, paham. RK, kamu tuh nggak jelas-jelas. Kalau kamu masuk di kelas Oh, saya saya, nggak pengajaran jelas. Al-Hayat, saya mengajar berdasarkan prinsip kerajaan surga. Ya, saya memandang dari kacamata kerajaan. Itu cara saya ngajar. Itu tidak masalah. Sebentar, Ros. Sebentar. Enggak, Bu Saya Sofi tidak percuma masalah. berdebat sama Sebentar. Bu Sofi di sini Sebentar. percuma, karena Bu Sofi itu selalu ngotot. Saya tidak masalah. sabar, diam. Saya tidak peduli Ayo, dengan kalian berdua. Diam. Saya tidak peduli. Kamu berdua saya tidak peduli di sini. Saya tidak peduli. Diam. Tidak peduli. Diam. Kita tenang-tenang di sini, ya, tenang-tenang. Saya lagi malas ribut ini. Kita tenang-tenang ya. Jadi dalam arti begini ya, maksud saya buka room, sebenarnya tidak ada maksud buka room seperti ini saya ya. Maksud saya di sini ya sudah, kita perbedaan ya sudahlah, kita menyanyi sama-sama di sini ya. Jangan kita ungkit. Kalau kita ungkit sesuatu yang lalu-lalu, yang ini itu tidak akan habis-habis. Kalau memang ke depannya ada beda pengajarannya udah, tetapi bukan berarti kita jadi musuhan begitu. Itu maunya saya seperti itu. Ya, tapi kalau tidak mau dengan maksud saya seperti itu ya sudah. Gitu. Ya. Sudah, boleh bicara lagi. Silakan, Sofi. Saya tidak masalah dengan perbedaan. Kamu nih nggak mudeng ya dengan pertanyaan saya ya. Contoh nih, Katolik dan Ortodok Protestan mempunyai perbedaan. Gak masalah, itu sampai Maranatha juga nggak bisa disatukan, RK. Saya tidak masalah dengan orang yang berbeda pandangan teologis, berbeda tafsiran dengan saya nggak masalah. Saya berbeda pandangan tafsiran dengan kiamat, saya berbeda pandangan tafsiran dengan Pak Erben, nggak masalah. Permasalahan saya, kamu menyerang pribadi gitu loh, RK. Mengarahkan seseorang, mengarahkan semua netizen, membuat framing bahwa Bang Edis TV dan saya adalah Marsion. Bang Edis TV dan saya adalah saya. Itu pertanyaan saya. Saya nggak masalah dengan perbedaan. Kok kalian nggak mudeng-mudeng sih? Gitu loh. Saya nggak masalah. Bahkan di kelas Al-Hayat pun saya membolehkan perbedaan itu. Ini coba tolong Bintang Daud atau Bu Marsha yang tahu nggak pertanyaan saya ini mengarahnya kemana? Mereka nggak menjawab loh dari tadi. Saya paham, Bu. Saya dan bahkan Bang Edis gitu loh. Bang Edis itu tidak masalah kalau kalian menginjili dengan cara kalian, monggo silahkan. Kalau kalian merasa menjelaskan dengan cara kalian, monggo silahkan. Anda boleh berbeda dengan Bang Edis, Anda boleh berbeda dengan saya. Nggak masalah. Kita nggak pernah memaksa kalian seperti saya. Yang saya tanyakan adalah ketika kalian tidak sepakat, thank you teman-teman. Thank you UPS. Ketika kalian nggak sepakat, kalian memframing, membuat flyer Iblis TV, rumah Apollo Gate House, cinta akan uang akar segala kejahatan. Apakah itu etis? Kok kamu masih pikir, Bu kita berbeda? Lu pasti berbeda. Oh, saya nggak percaya magisterium kok. Pasti berbeda. Itu nggak masalah. Saya dengan Pak Erben berbeda dalam banyak hal. Ya, saya dengan saya dengan Pak Erben berbeda, saya dengan Justin saya berbeda pandangan dalam beberapa teologis, nggak masalah. Apakah kemudian saya memframing, Edis bla 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 Justin bla bla bla, Justin ini adalah Justin iblis. Apakah seperti itu, RK?
Nah, Baik. menurut Anda apakah Baik, etis? baik, baik. Saya paham itu, Bu. Saya paham itu, Bu. Saya paham sekali itu. Ya, itu saya paham sekali. Ya, hati dan perasaan semuanya saya paham. Saya paham, Bu. Ya, tapi maksud saya gini, Bu, ya. Mau sampai kapan, Bu? Kita ini ungkit-ungkit, ya salah ya. Udah, ya. Saya prinsipnya udah kalau orang buat saya udahlah, mau ngapain lagi? Beda pendapat ya udah. Kalau kita ungkit-ungkit terus masalah, apalagi masalah pribadi kita baku ungkit terus. Nah, inilah yang akan membuat tidak selesai-selesai. Ya kalau Ya, kita beda makanya pendapat, beda argumentasi, it's okay, kita beda argumentasi, kita saling ini. Tapi jangan sampai karena kita beda pendapat dan argumentasi ini, Bu, akan mengungkit ini. Maka saya bilang tadi, Pak Bom tidak akan bertobat, laporkan ke polisi. Udah, gitu. Biar kita Jawab, Bang sama-sama RK. puas begitu. Saya bisa jawab, Bang RK. Ya, maksud saya silakan. Maksud saya Ini begitu. ini akan selesai kalau apologet ini tidak menyerang pribadi. Selesai ini. Betul. Itu aja, Bang. Ya, Kita maksudnya tambahin gini. dikit ya Bang RK. Betul. Itu saya sepakat itu. Saya sepakat ya. Ya, Iya. tapi masalahnya kalau kita tidak saling kontrol satu sama diri, satu sama lain di sini, hati kita tidak kontrol, kita tidak ini, ya itu tidak akan habis, gitu kan? Makanya saya bilang gitu kan, kalau memang tidak akan habis, orang yang seperti itu laporkan saja, ya laporkan saja, itu lebih baik, ya. Itu ya, seperti itu. saya rasa begini RK. Silakan. Saya appreciate semua orang yang ingin membuat rekonsiliasi. Saya mendorong itu. Saya sama Pak Bom dari dulu tidak pernah ada masalah. Ya, perbedaan pandangan teologis itu biasa. Tapi ketika beliau menyerang di Komalnya, Bu Sofiato saksi Yehova, itu menurut saya menyakitkan. Di depan saya beliau bisa manis-manis dan baik-baik, di belakang nusuk saya. Beliau memberikan tempat bagi Rudi Iskariot membongkar data-data, nama, alamat gereja kami. Itu bisnis orang ini sudah diserang, RK. Ya, gereja kami kemarin dilakukan satu tindakan penyerangan. Kita nggak tahu apakah itu ada hubungannya apa enggak. Ya, untung kami punya asuransi di sini di Amerika. Tapi mereka tidak tahu efek yang sudah mereka lakukan, ya, dengan menjual dan membongkar data-data kami. Saya kasih tahu kamu, RK, ya. Saya itu memegang beberapa paspor apologet, ya, termasuk Pak Lidara. Ketika Pak Lidara menuduh saya Marsion, apakah kemudian saya membongkar data beliau dan menjualnya? Tidak pernah itu saya lakukan, karena itu bukan sifat saya. Ketika Pak Bom berbeda pendapat, beliau langsung mengancam, ini namanya kiamat, alamatnya cari aja Kadrun. Saya senang kalau itu juga termasuk Budi Azali pada waktu itu. Apakah pantas seperti itu, RK? Itu pertanyaan saya. Ketika kalian melakukan ini loh, Rudi Iskariot bilang, nih rumahnya di sini nih, silakan Kadrun serbu. Ya, bahkan Bu Lindsay, Pak Buma memberikan ruang untuk Lindsay Dewi Bulan yang menyuruh seseorang bernama Saud Napitupulu, ketua Persatuan Bangsa Batak di California ini, untuk memvideokan gereja ini loh tempat tinggalnya Edis dan sebagainya. Video itu kemudian Bu Lindsay serahkan kepada Rudi Iskariot dan itu diekspos sehingga gereja kami dilakukan penyerangan. Apakah itu layak menurut Anda? Orang seperti itu diberikan kesempatan dan Pak Bom bukannya klarifikasi ke saya, ya, malah memberikan ruang untuk Lindsay murtad ini bernarasi bebas di ruangan dia, bahkan menaikkan seseorang bernama Coki, ya, kemudian membuat framing. Saya paham arti maksudnya Ibu, perasaannya Ibu saya paham. Ya, saya paham itu. Tetapi ya tadi yang seperti saya bilang tadi, ya, yang saya bilang tadi adalah kita kalau ungkit-ungkit ini sampai kapan, ya? Mau sampai kapan? Itu maksud saya. Kalau kita mau ungkit-ungkit ya udah. Ya nggak usah lah. Udah, kita cari mau berantem terus ya, mau kalian mau berantem kamu apa ya. Oke, sekarang mau kalian bagaimana? Biar Bang Edis bisa kalian bicara ini di sini. apakah Kita bagian dari selesaikan. saya? Bang, Ya, perwakilan dari semua yang punya masalah Sabar. Kalian ini sabar, saya tanya Ibu. Sabar Ibu. Ya, selamat Saya siang. rasa kalau Sabar, Bu. yang tidak berurusan dengan apologet seperti Alijid dan Rosinta ini nggak usah dikasih ruang. Sabar. Sebentar, dari umat, perwakilan dari umat, Bu. Perwakilan Saya dari umat. mengikuti semua Edis, RK, dan diskusi semua apologet. Saya sebagai orang tua
mempunyai pendapat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam anak saya mempunyai teman saksi Jehovah. Tetapi anak saya menanyakan, "Mam, kenapa ya kakak kelas kami yang yang bukan saksi Jehovah membuli teman anak saya ini?" Saya kaget. Kenapa? Kok bisa dibully? Kenapa? Itu haknya dia, saksi Jehovah. Kalau kamu jangan sampai bully. Ajaran Tuhan Yesus itu bukan membuli. Ajaran Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan rendah hati. Jadi saya bilang ke anak saya, memangnya teman kamu itu jahat? Enggak kan? Enggak. Ya ngapain kamu? Kamu mempermalukan diri kamu sendiri dengan membuli. Bagaimana membawa teman kamu itu yang saksi Jehovah, kamu sesat, tapi kamu sendiri sesat, menunjukkan bullying. Di mana ajaran Tuhan Yesusnya? Jadi maksud saya ada beberapa poin. Satu, saya nggak peduli ada beberapa ajaran di dunia ini. Yang pasti adalah ajarannya adalah apakah kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yaitu adalah menunjukkan kasih kepada sesama dan utamanya kasih kepada Tuhan dan kekasih sesama. Tapi kalau kita sudah menunjukkan saksi Jehovah salah dan para apologet ngomong si ini salah, si itu salah. Jadi apa tujuan kalian kalau umpamanya menunjukkan kesalahan-kesalahan? Tunjukkan aja di mana ajaran Maaf Tuhan Bu, Yesus. gini Bu, Iya, gini. maksud saya Gini Bu, kita di sini lagi diskusi yang untuk Iya, yang baik. maksudnya saya ini Sabar ada Ibu, jangan potong saya ada dulu. hubungannya. Gini. Jadi, Shalom, para shalom, apologet Bang ini Erta. tolong tunjukkan Gini, Bu. kesepakatannya Shalom. untuk tidak Sudah ada konsili menyalahkan hasil orang kesepakatan, selesai Bu. Itu maksud lain. Saya saya. tidak sepakat. Ya udah gak ikut turun. Ya, shalom Bang RK, shalom semua. Saya nggak bisa lama karena saya masih ada persidangan. Kalau tidak bisa lama Tapi- Pak Lirai, Pak Lidara. Ya, sebentar, saya mau minta Sabar, gini, klarifikasi saja. Pak Lidara, Pak Lidara. Ya, siap, silakan. Ya, Ya. maksudnya gini, saya tipikalnya saya fair juga Pak Lidara. Dalam arti gini, Ya. jangan sampai Pak Lidara ngomong terus Bu Sofi mau tanggapin atau apa, Pak Lidara turun Oke. karena nggak bisa lama. Nah ini Nggak apa-apa. nggak bisa Maksudnya seperti itu ya. saya tetap dengarkan. Baik gini, saya cuman mau Silakan. klarifikasi selama ini nama saya dibawa-bawa. Saya mohon maaf Bu Sofi, saya hormati Bu Sofi. Di mana saya mengatakan Bu Sofi Marsion? Tunjukkan buktinya. Semua Pertama, orang dengar. Tali darah. Saya memang tidak punya rekaman. saya tunjukkan rekamannya karena Bu Sofi selalu berbicara dengan bukti. Tolong tunjukkan. Saya memang nggak punya rekamannya, tapi saya mendengarnya. sebentar Bu, jangan dipotong dulu. Coba tolong tunjukkan saya mengatakan Bu Sofi Marsion, itu pertama. Terus kedua, Kami tunjukkan. diam dulu, siapa ini? Kedua, yang saya kirimkan ke Ibu itu bukan visa saya. Itu visa mendiang almarhum adik saya. Karena saya tidak gampang percaya kepada orang. Ya Bu ya. Jadi saya cuma mau katakan, saya selama ini saya diam. Nama saya difitnah. Ya, dibawa-bawa. Saya tidak pernah mengurusi namanya Edis. Saya tidak pernah berbicara tentang Edis karena Edis bukan siapa-siapa bagi saya. Ya. Jadi saya mau mengatakan di sini, ya, selama ini saya diam. Baru kali ini saya naik karena saya dengar. Ya, karena Ya, saya mendengar dengan karena- telinga saya sendiri, Pak. Baik, Mbak Ibu tolong tunjukkan bukti. Ibu kan orang yang pakai bukti, bukan mendengar. Tolong tunjukkan sekarang juga. Buktinya di saya mana dengar pakai kuping saya sendiri. Enggak, di mana buktinya saya Informalnya mengatakan. Pak Bom pada waktu Di membahas mana- rencana penyalipan. Di mana saya mengatakan Satu. Saya Saya kasih cek kamu minum moke semua ini. Di mana saya jangan Pak. Di mana saya menyatakan Bu Sofi adalah Marsion? Silakan tunjukkan. Di komalnya Pak Bom.
Ya, waktu kalian membahas waktu itu kita terjadi Silakan polemik. tunjukkan buktinya, Bu. Saya nggak pernah merekam komalnya Pak Bombom. Saya menyebut nama Bu Sofi Marsion. Bukan Pak. Silakan. Ketika Bapak membahas mengenai rencana penyalipan, rencana iblis dan sebagainya, kedua Bapak mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan rencana penyalipan adalah rencananya iblis adalah Marsion. Iya, saya mengatakan, tapi saya Iya. menyebut nama Bu Sofi nggak? Pak, Saya menyebut waktu itu namamu Bapak nggak, Bu Sofi, sedang sebentar. membahas Sebentar, Bu, saya pernyataan bicara. Edi. Kalem, Saya kalem, bicara kalem, kalem, pernyataan pakai saya. bongkar juga ini. Ya. Sebentar, Waktu sebentar. itu kalian Bang Eka, sedang mohon maaf. membahas. Saya berarti bertanya, Pak saya Lidara nyebut mengakui itu, kan? namamu nggak, Bu Kalem, Sofi? kalem. Yang baik-baik ya. Waktu itu Bapak membahas pernyataan Edis dan Saya pernyataan saya. menyebut namamu nggak, Bu Sofi? Tadi Anda Oh, mengatakan ya jelas dong. Bapak membahas pernyataan Edis dan bahwa pernyataan saya kok. bahwa Pak siapa yang Lidara menyatakan menuduh saya rencana Marsion. penyalipan adalah rencana iblis adalah Menyebut fix nama Bu Sofi nggak? Marsion. Menyebut nama Pernya- Bu Sofi nggak? Oke. Cap Marsion itu Menyebut pertama kali nama Bu Sofi dilontarkan. Enggak, Yes. sabar. Yes. Jadi gini. Anda sedang membahas pernyataan Bang Edis. Oke. Dan waktu itu saya sudah klarifikasi dengan Bang Edis. Anda membahasnya di Komal Pak Bombom. Kemudian Anda menyatakan siapa yang mengatakan Saya rencana menyebut- Sabar. Kalem. Kamu Ya. sabar. Diam dulu. Ketika Bapak mengatakan itu, saya sudah maafin Bapak kok, Pak. Saya sudah maafkan. Ya udah, amin, udah. Jangan Saya cuma tapi-tapi lagi, udah. mengatakan tidak Udah maafkan etis itu. ketika kita berbeda pendapat, contoh tentang rencana penyalipan, lalu Bapak menggiring. Tahu nggak menggiring opini? Tahu nggak maksud aku, RK? Mereka di depan di TikTok menggiring, ini adalah Marsion. Sehingga ketika orang masuk ke Jadi komal gini, Bu. saya, sebentar RK, ketika orang Baik. masuk ke komal saya, mereka mengatakan Bu Sofi kata Pak Lidara, Bu Sofi Marsion. Ya, Ya. karena Nama Bu Sofi. Pak Lidara. Sabar gini Bu bisa Sofi. Bapak- Apakah ada bukti video Pak Lidara Saya menyampaikan? tidak pernah merekam komalnya Bang Oke, Bom. jadi kalau tidak ada rekaman video, Saya kita hanya cut sampai saya di sini ya. mendengar Pak dengan Lidara kuping cut, saya. Bu Sofi cut ya. berarti Karena omong tidak ada kosong. bukti cut ya. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Cut, Siap, cut, siap. ya, Saya cut nggak ya, pernah hormat bilang ya. menang kalah. Ya, Cut. saya maksudnya saya tengah-tengah Bu. Ya, saya tengah-tengah. Cut, biar tidak, Baik. biar selesai kita ini. Boleh Ya. saya bicara? Kemudian kasih. gini, biar selesai. Cut Boleh ya, saya kita bicara cut ya. Yang kedua saya mau sampaikan, boleh saya bicara dulu? Oke, Sebentar, itu sebentar. masalah. Saya mau nanggapi dulu. Itu Belum kedua, ini masih yang Itu pertama. masalah sudah selesai ya Bang RK, berarti tidak ada bukti. Omong kosong saya menyebut Bu Sofi Marsion. Itu fakta ya dan terbukti. Dan kedua, nama mendiang almarhum adik saya sudah disebarkan, diomongin oleh Kiamat, oleh si Gak usah bawa-bawa Pak Lidara. Gak usah bawa-bawa orang yang gak ada di Saya sini. nggak Pak Lidara. peduli. Enggak, itu mana masalahnya nama Bapak, sudah enggak. diomongin karena Ya maksudnya nama ndak itu usah, dah terjadi. perlu. Kita ngomong Oke, apa yang orang yang ada di sini. Itu fair. Baik. Anda Ya, percaya Baik. itu nama Terus mendiang kedua tadi ya Bu Sofi Jujur aja mengatakan, Pak Lidara, jujur aja. iya Pak Ibu Sofi mengatakan bahwa yang mengurus visa saya Ibu Sofi di mana? Saya nggak Kapan? pernah ngurus visa Bapak. Nah tadi Ibu Bapak mengatakan mengurus menunjukkan- visa. Ngapain? Apakah Waktu sabar? Bapak Apakah Bu Sofi menyimpan passwordnya Pak Lidara? Saya mengurus visa Elia Myron, saya mengurus Enggak, visa tadi Bu Kiamat. Sofi tadi mengatakan Bu Sofi menyimpan passwordnya Pak Lidara. Saya sempat. Nah, saya lupa itu paspor atau visa waktu itu Pak Lidara WA ke saya. Apakah Waktu Pak Lidara pernah menyuruh? Sabar. Apakah Pak Lidara pernah menyuruh? Tidak pernah. Ibu Sofi. Sekali. Tidak Saya- pernah. Ya udah, clear cut. Pak Simpan itu Lidara dalam hati itu semuanya ya. Clear cut. Sebentar, saya mau klarifikasi. Udah, jangan jadi tawar nih, selesai. Bukan RK. Saya tidak Selesai, pernah mengatakan cut. mengurus paspor atau visanya Pak Enggak, Lidara. tadi Saya Bu nggak pernah Sofi ngomong saya itu. dengar Bu Sofi. Saya ini objektif Bu Sofi. Pak Lidara mengirimkannya Supaya kepada saya tidak melalui diperpanjang, Pak, Bu. Ya, tidak diperpanjang. Ya, saya orangnya objektif, WA. ya. Saya nggak mau fitnah. Gini Enggak, loh, tadi RK. saya mendengar sendiri, Bu. Ibu bilang ada menyimpan passwordnya Pak Lidara. Apakah Oh, betul, benar betul. itu passwordnya Pak Lidara? Pak Lidara mengirim bukan paspor atau visa waktu itu yang Bapak WA-kan ke saya. Bisa bicara? Boleh, silakan. Yang Kirim saya, atau tidak? ya saya kirim visa. Saya tidak. Ya, udah. Dengar ya, udah. RK.
Yang Benar, di udah, visa udah, Kak, namanya. udah. Ya. Itu visa mendiang adik saya, almarhum. Siapa yang percaya itu, saya. Pak? Saya enggak peduli itu. Gini loh, Pak Lidara. almarhum. Sebentar, Bu. Sebentar dong, kasih saya ngomong. Jangan dipotong-potong, Bu. Itu almarhum adik saya, visanya. Karena saya kirim. Terus saya ke Amerika, Bu. Saya mau tanya. Saya telepon ibu nggak untuk bertemu di Los Angeles? Oh, Sudah ke betul. Los Angeles kalian semua ini ya, yang Terus, formal ini. terus ibu bertemu nggak dengan saya? Oh, enggak. Saya memang enggak mau ketemu sama Bapak. Saya bertanya kepada ibu yang mengatakan Pak Lidara kalau ke Los Angeles nanti bertemu dengan saya. Baik Bu, saya berangkat ke Los Angeles karena ada rumah anak saya di Los Angeles. Saya telepon ibu seperti nguber nagih utang. Bu, kita ketemu ya Bu. Iya Ya, Pak saya Lidara, bersyukur nanti saya kita tidak jadi ketemu sebentar Bapak. Pak, sebentar nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya tidak ada masalah dengan Bu Sofi ya, Bu Sofi baik. Saya juga nggak ada masalah Kita dengan sama-sama. Tapi nama saya selalu dibawa-bawa. Saya telepon dengan Ibu, Bu. Kita ketemu ya Bu. Ya Pak, nanti kita ketemu ya di ini kita ngopi-ngopi. Oke siap Bu. 3 bulan saya di Los Angeles. Saya uber Bu, kapan ketemu Bu? Kapan? Oh saya lagi ini, saya di luar kota, saya di ini, saya di ini, saya di ini, saya di ini, saya di itu, saya di ini. Saya seperti nguber nagih utang. Makanya saya tidak mau lagi. Ya udahlah, berdamailah ya, udah ya. Pak Maaf, Lidara, Bu Sofi. rendahkan Ya. suaranya ya, Pak Amin. Lidara ya. Amin. Ya, dulu Bu Sofi, dulu. Enggak Ya, Udah, mohon berarti saya tidak pernah bohong ya. Oke. Maaf. Oke. Ya. Saya maaf ya. Makanya tujuannya ke saya. Oke. Tuhan memberkati Bu Sofi dengan pelayanannya Clear lanjut. ya, Silakan. udah ya. Nah, udah. Berdamai ya, Bu Sofi. Terima. Bu Sofi. Iya, maksud saya enggak pernah bohong. Iya, saya tahu. Memang betul, Saya dia pengirim tahu, pesan saya saya. tahu udah. Makanya saya kejar tadi kan, udah kan? Iya, walaupun dia mengatakan tuh mendiang adiknya, ya. Nah, Tapi oke. maksud saya begini, etikanya adalah ketika saya berbeda pandangan dengan Pak Lidara mengenai masalah rencana penyalipan, ya. Kemudian Bapak memframing bahwa rencana penyalipan yang mengatakan rencana iblis adalah Marsion, saya dengar pakai telinga saya sendiri, ya. Saya tidak pernah. Tapi hal itu tidak bisa dibuktikan, Bu. Itu yang berat, Bu ya. Jadi udahlah. Kalau saya saya saksi- kemarin kan Bu saksi Sofi mata tunjukkan saya video loh. saya. Udah, kemarin kan Bu Sofi tunjukkan video saya ya. Saya bilang ya udah ya. Kemarin kan saya naik di Bu Loh, Sofi. Udah, Ini itu kan bukankah gitu. Pak Lidara tadi mengakui bahwa barang siapa mengatakan rencana penyalipan, rencana iblis adalah Marsion? Pak Lidara ngakui nggak? Pak Lidara ngomong seperti itu. Tetapi apakah Pak Lidara menyampaikan itu menyebut nama Bu Sofi? RK, waktu itu dia sedang membahas statement saya dan statementnya Bang Edis. Yang dibahas itu Oke. statement saya dan Tinggal Bang sabar, Edis. sabar Bang Daud. Bintang Bang Daud, kamu sabar. punya rekamannya nggak? Saya nggak pernah rekam. Ada nggak? Ada. Ya, silakan. Ada nggak Bang Bintang? Ada. Sebentar. Ya udah. Jadi kalaupun itu ada, berarti ada. Ya tinggal kita jawab dengan argumentasi tuh biar sehat. Bahwa saya bukan Marsionisme, sabar Pak Lidara. Saya tidak peduli kalian di sini siapapun, saya tidak peduli. Mau tua, muda, besar, laki-laki, saya tidak peduli. Ya, saya di sini maksud baik. Maksud saya begini loh, RK. Gini, Boleh Bu. kita Ya, Gini, maksud kita saya berargumentasi, tetapi jangan sampai ada saling cekik kiri, Betul, cekik kanan, maksud saling saya cubit gitu. kiri, cubit kanan. Itu Jangan tidak fair sampai- ya. Betul, saya makanya gini loh. Jangan ketika kita berbeda. Saya menghargai pendapat RK. Oh, rencana penyalipan rencana Bapak. Ya betul. Dalam pengertian adalah Bapak merencanakan keselamatan ya di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu. Saya Bang Edi sepakat soal itu nggak ada perbedaan, ya. Baik. Tapi kalian memframing kemudian membawa, kamu tahu nggak maksud saya? Kemudian membawa netizen yang mendengarkan itu kemudian mencap kita sebagai Marsion. Itu kan Coba keterlaluan, kita Pak dengar dulu tuh. Bintang Daud, Kita coba dengar buka ya. dulu. Biar selesai ya. Kasih besar itu. Pakai speaker, sound itu. Tidak kencang itu, Bang. Bang, kasih kencang. Pakai apa? Ada salon nggak? Salon.
Aku lagi di luar, lagi kerja aku Bang RK. Kasih dekat itu Bukan, HP maksudnya itu. deketin ke Tapi mikrofon, kalau suaranya gak ini kedengeran. saya buat jadi VT nanti mau jadi. Nggak usah di sini saja, nggak usah, kalau nggak usah pitin, nggak usah lagi, biar clear bang. Pak Lidara kan mau menunjukkan buktinya aja. Ini pernyataan Pak. Iya, Lidara. tunjukkan sekarang di sini, nggak usah buat VT lagi, biar clear di sini. Maksud saya nggak punya. Perdengarkan, bukan maksud Ya, saya. loh. Perdengarkan. Nggak usah buat VT lagi, perdengarkan coba. Oke. Oke, kasih besar. HP itu kasih dekat. VT saya, itu VT saya. Kau diam dulu. Ya, jadi tidak ada. Saya tidak pernah menunjuk ke hidung seseorang tentang ajaran Marsion. Oke? Sekali lagi saya mau tegaskan, ajaran Marsion ini, Bapak bisa bersangka saya. Ajaran Marsion ini, ya, memang ini sudah dilawan oleh para bapak gereja ini. Ya, saya sekali lagi, saya tidak menunjuk ke hidung seseorang, tetapi saya menjelaskan tentang Marsion ini dan bahayanya Marsion. Karena Marsion ini mereka ada di dalam gereja, sama seperti Wanes, sama seperti Jesus only, sama seperti bidat-bidat lain. Mereka ada di gereja dan membawa ayat-ayat Alkitab, tetapi tanpa disadari oleh orang, mereka sedang mengajarkan ajaran bidat Marsion. Wow. Ada nama Bu Sofi di situ? Enggak, di sini pembahasan tentang rencana penyaliban. Oke, tapi nggak ada nama Bu Sofi kan? Setuju dengan rencana penyaliban. Ya sabar. Kita diskusi objektif ya. Maksudnya gini. Sebagai Marsion, gitu loh Bang. Apakah dia ngomong Edis TV sebagai Marsion? Termasuk. Rencana Ada nama Edis TV nggak? rencana penyaliban itu kan dari Edis TV. Enggak. Ada nama Edis TV nggak? Sekali lagi saya tegaskan. Saya Kita objektif Gini. nih. menyampaikan pengetahuan. Gini kita bang, objektif. gini. Ada nama Edis TV nggak di situ? Kalau tidak disebut namanya bang, kalau tidak disebut namanya, kita tidak perlu merasa. Itu Gini, pertama. Bang RK. Poin kedua, bang Wintak, sabar. Ya, silakan. Poin kedua, ya, kalaupun kita merasa, berarti ya silakan kita buat sebuah pengajaran kita untuk pantas sehingga mengedukasi para penonton ini. Nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi, Bang RK. Artinya kita juga jangan terlalu ambigu menilai satu statement gitu ya. Baik. Kenapa Pak Lidara bisa mengatakan ini? Sudah pasti kan karena ada sebab musababnya, gitu. Iya. Pak Lidara Betul. ini kan paling pandai mengalihkan. Ada namanya nggak Sabar, Daud? Pak Lidara, diam dulu Pak Lidara. Iya, pengisi. Biar dengan saya dulu. Iya, Tenang Pak dulu. Lidara tadi 10 menit Di ngomong mana saya. ada Tadi Pak Lidara sudah 10 menit, mau jadi 1 jam ngomong nggak Pak Lidara? Kita ketawa-ketawa ya di sini ya. Tadi kan Pak Lidara kan bilang tunjukkan bukti. RK Bet Kan Sonde tidak mau. akan ada aksi kalau nggak ada. Ya lu diam dulu, tenang. Kalau tidak ada aksi Tenang. kan gitu kan Pak Lidara kan. Jadi Pak Ya, Lidara waktu baik. itu menanggapi rencana penyaliban yang dikeluarkan oleh Bang Edis kan begitu. Baik. Nah, ketika ini di counter, Pak Lidara mengatakan bahwa ini termasuk ajaran bidat Marsion gitu. Ya. Jadi siapa lagi? Saya Oke, jadi gini Bang Bintang, gini Bang Bintang. Poin pertama, Ya, silakan. nggak ada nama. Ya, poin kedua, ya nggak ada nama Edis atau Bu Sofi. Tadi kan pembahasan tadi kalau kita lihat dari latar belakang, angkat dari akar latar belakang. Iya. Ya, Betul. angkat dari akar latar belakang. Kemudian nggak ada nama. Kemudian kedua, ya kita tidak perlu merasa karena tidak ada nama. Kalaupun itu kita merasa, ya saya bukan Marsion. Saya bukan Marsion. Saya Oke. bukan Saksi Yehova. Oke. Tinggal buat bantah argumentasi, biar sehat, Oke. biar penonton pun Bantah merasa argumentasi. teredukasi. Itu lebih baik. Argumentasi Bang RK, tapi jangan memframing dengan kata-kata Marsion gitu. Lebih baik sekarang saya mau tanya gini, Pak Lirai TV. Pernah nggak Pak Lirai TV tabayun dulu sama Bang Edis TV atau Bu Sofia? Sabar. Betul. Pak Lidara, saya tanya Pak Lidara, apakah Pak Lidara mengatakan Bu Sofi Marsionisme? Ya udah. Kali tidak. Nah, udah clear. Pertanyaannya nggak begitu, Bang RK. Gimana pertanyaannya? Coba kau buat pertanyaannya ke saya. Saya yang apa ini? Gimana? Bang RK, sekarang kan begini Bang RK, kita jangan apalah ya, jangan pura-pura nggak tahu gitu kan. Kan nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi kan Oke, begitu. baik. Pak Lidara, beranikah kau seperti saya ya naik ke roomnya Edis TV? Bang RK, sebentar. Berani. Bang RK. Saya Bang RK. berani. Sok atuh, mangga digaskeun. Dengar dulu, pertanyaannya begini Bang RK. Sekarang Pak Lirai TV pernah nggak bertanya apa, langsung Bang sama Bu RK? Sofiatul Untuk apa? atau sama Sabar Loh, Pak Lidara.
Kenapa Bapak berstatement liar sementara Bapak tidak pernah menanyakan itu? Bapak kan seorang ahli hukum kan? Betul nggak Pak? Saya boleh bicara Bang RK? Silakan. Boleh, silakan Palidara. Bintang Daud, moncong kau saja. Dah boleh serang pribadi. Dah boleh boncong-moncong, dah boleh. Jaga kehormatan masing-masing. Bintang Daud, kau sendiri. Sopan, Dah boleh. Sebentar. Dah boleh. Kau sendiri setiap hari 24 jam berstatement tentang saya, Bintang Daud. Ya, kau fitnah saya. Jangan ungkit-ungkit lagi. Tadi sudah baku cium, baku Pak, sabar Bang Bintang Palidara, stop. Bang Bintang. Saya boleh bicara. Iya, kau boleh bicara. Maksudnya Bapak boleh bicara, tapi Bapak dengar beta dulu begini. Iya. Maksudnya ketong ini, Dengar lu. Oke, maksudnya begini, Bapak. Dalam arti hal seperti ini, tadi sudah mau baku baku cium, baku sayang, baru jangan lagi kasih keras, ungkit-ungkit lagi begitu tuh. Baik. Biarkan kita begini Bang Bintang juga ya. Biarkan kita dengan berbeda pendapat nih. Ya, saya berbeda pendapat dengan Bang Edis. Udah pasti kalian semua tahulah 1,6 ini. Ya, tapi saya fair. Saya naik, selesai, sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kedepannya ketika saya memberikan sebuah pengajaran di room saya, maksudnya seperti itu. Ya, yang berbeda pendapat dengan Bang Edis, ya udah selesai. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya dengan pengajaran saya, Bang Edis dengan pengajaran dia. Ya, jangan sampai karena kita berbeda pendapat, akhirnya kita sampai dengan baku gontok-gontok, baku cakar. Saya siapkan ring, kalian baku bakalai di situ, baku pukul. Ya, Satu menit ya. Silakan. Saja. Saya difitnah, menipu, perjalanan travel. Saya difitnah setiap hari, tapi saya diam. Karena itu tidak pernah bisa dibuktikan sedikit pun. Tapi saya diam. Udah, kalau kau terbukti kau sudah masuk penjara toh? Ya, sudah masuk. Udah. Iya kan? Jadi sekarang saya selesai, saya sudah mengatakan Bu Sofi mohon maaf, Bu Sofi salah tentang saya. Ya, dan fitnahan itu yang selalu diocehkan di roomnya Bintang Daud, kau stop. Karena apa? Tidak ada buktinya. Kalau kau mau bukti, kalian buktikan. Silakan kalian buktikan. Panggil orang itu si CP, Christian Prince. Gak usah bahas si CP, Ya, si CP nggak ada di sini. Karena itu yang dibawa. Jadi kau buktikan. Terima kasih Bang. Nah, udah. Semuanya. Oke, Bu Sofi, sabar kau jangan kayak kadrun. Lempar kotoran langsung pergi. Oten lari. Sabarlah bro. Jadi gini. Boleh ngomong nggak Bang RK mau turun? Aku dari tadi nungguin. Sabar ya Bang Bintang. Ya selesai ya Bang Bintang ya, teman-teman selesai ya. Bang kamar saya silakan. Baru saya mau buktikan Bang RK. Jangan korek-korek lagi masalah ya. Sudah clear lah. Kalau mau penjarakan bom silakan penjarakanlah. Iya, Ya. kalau saya gini Bang RK, ya, semua punya tujuan masing-masing dengan style dan apapun lah itu ya. Nggak pernah saya pribadi ya, saya nggak pernah bilang oh saya pinter, enggak. Saya nggak pernah bilang saya pinter Alkitab, enggak, ya. Tapi ya Mbok yo gitu ya, nggak usah terlalu ngatur, ya. Oh ini penghujat, ini. Maksudnya Bayangin. gimana tuh? Yang Ini jelas. Pak Bom sekarang bilang saya penghujat, Justin bilang saya penghujat, ya. Ya udah, gak apa-apa kan Bu, off cam juga. Kenapa? Kayak dulu tuh kan ada tuh akun. Iya maksudnya gini loh Bang RK gini. Saya ini nggak pernah cawe-cawe ke komalnya maksudnya Bu Sofi dengan pengajarannya Bang RK ini. Maksudnya gini loh, ya. Nggak usah bilang si Marsi itu sekarang penghujat ini. Itu Pak Bom. Padahal Pak Bom pertama kali masuk TikTok, dia masuk TikTok ada berapa bulan, ya. Dia sering mengundang saya. Ya, saya banyak belajar saya pakai akun saya yang lama, yang nama belakang saya. Ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang sekarang dia bilang saya penghujat. Itu. Ya. Saya sih nggak masalah gitu loh. Cuman dia harus tunjukkan di mana hujatannya gitu. Baik. Nah dia bilang saya penghujat, tapi dia satu duduk bersama dengan si penghujat Tuhan Yesus coba. Katanya hafal Alkitab. Gak usah bawa-bawa situ lagi. Kita udah mau baku sayang nih. Maksudnya begitu, gitu loh. Jadi, saya sih nggak jadi gini Bang RK. gini. Saya sudah bilang tidak ada satu manusia pun yang benar. Betul.
betul. udah. Betul, saya setuju Bang Jadi gini. RK. Sebab Bom punya kekurangan, saya punya kekurangan, Kak Marsha punya kekurangan. Iya, Kalau kita semua sabar, gini, kalau makanya kita jangan semua ini salahkan hidup, orang, gitu kita loh. semua ini hidup di zaman Yesus. Tuhan Yesus itu tulis di tanah itu Bang RK, semua tadi seperti supaya Bang Bintang selesai. bilang, pasti Jangan ada ungkit-ungkit asap. lagi. Nah, makanya itu, gini loh, masing-masing gitu loh, masing-masing. Saya juga nggak pernah ngurusin si Justin ini, ngurusin tiap hari hidupnya sama Wane sampai kapan saya nggak tahu, saya nggak ada urusan. Tapi jangan pernah menggurui, sok kepinteran. Ini ada orangnya di bawah nih, ya. Sampai kemarin tuh beberapa hari yang lalu ya, gitu. Masih tetap bawa nama saya. Saya nggak pernah lo ngurusin yang di bawah saya tuh, nggak pernah saya. Hidupnya dia kan di Komnas kan ngurusin Wanes tuh hari-hari. Saya nggak pernah ngurus, ya. Saya masih diurusin, nggak tahu. Itu, cuman itu aja. Oke, Ya. selesai ya, sudah, tidak usah lah. Ya, Bang, sedikit. Raja Daud, saya nggak pinter Alkitab, saya nggak paham, saya nggak hafal Alkitab. Tapi saya pernah baca, Raja Daud dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, betul Bang RK? Tapi dia mengakui nggak? Dia mengakui. Di Setelah hadapan dia Tuhan mengakui, atau di hadapan publik? dia, kenapa? Ya, dia mengakui, ya, dia mengakui perbuatannya, tapi dia mendapatkan ganjarannya. Kan itu sebenarnya gampang gitu loh, ya. Dan sekali lagi, nggak usah sok pinter. Itu loh. Gini loh, masing-masing. Oh iya, saya memberitakan firman, saya ngurusin kambing, maksudnya berargumen dengan udah, nggak usah ngomong itu si itu. Ngapain, urusan apa sih? Semua sudah punya itunya masing-masing. Lah, itu tadi yang cawe-cawe itu yang bikin gaduh. Itu aja kok. Baik. Ya, Oke, itu jadi cuma udahlah ya. kata-kata Jadi saya. sabar. Ini Bu Marsha. Iya. Ya, Bu Marsha ada salah, Pak Bom ada salah, saya juga ada salah, kita semua. Mau nggak, Pak Bom? Aku padamu, ya Pak Bom gitu. Pak Bom juga aku padamu gitu ya. Oke, intinya itu hanya intermezzo ya. Kalian semualah yang mengembalikan di hati masing-masing. Mau melepaskan pengampunan atau tidak itu hak kalian. Ya, saya sapa dulu ini Pak Justin ini ya. Sebelum Sudah kamu nyapa datang. Justin sebentar. Justru saya naik ke komal kamu, ya, karena dengan niat baik. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Mari kita cari jalan tengah yang terbaik, ya. Ketika Pak Bom dan Rudi Iskariot percaya Yudas Iskariot masuk surga, saya tidak Rudi pernah Yohanes, ngomong namanya aja. Maksudnya begini loh RK, silahkan itu kan argumen beliau. Saya sepakat untuk tidak sepakat dengan beliau, tapi saya tidak pernah bermusuhan dengan Pak Bom soal itu. Gitu loh, saya menghargai, oh itu pendapat beliau, cara menafsirkan beliau. Lah, kenapa teman-teman ini kadang orang yang berbeda pendapat, berbeda tafsiran dengan Anda, lalu kemudian Anda tekan orang itu, sampai Anda maunya gimana sih, gitu pertanyaan saya. Anda mau Bang Edi sama saya ini ditekan habis-habisan gitu? Maksudnya Anda ditekan dalam arti gimana nih Bu? Biar Oh, terus yang menerus lebih jelas. diomongin setiap hari di komal mereka. Terus menerus Diomongin edis- dalam arti edis- diomong pengajarannya atau apa Bu? Saya soalnya semuanya. jarang buka TikTok. Baik itu rumah apologetnya, baik disinggung-singgungnya Bang Edi, setiap hari diomongin. Sekarang gini loh, kalau kita tidak setuju dengan pengajarannya, Bang Edi itu bukan pengajar Alkitab. Dia punya cara tersendiri di dalam menginjil dengan Islam, dan itu sudah dijelaskan. Kalau Anda sebenarnya mengikuti Edis ya, saya tuh selalu mengikuti Bang Edis. Pernyataan-pernyataan itu saya selalu memperhatikan sampai detail, ya. Dalam pengertian saya tahu konteksnya dia berdiskusi dengan siapa, ya, misalnya dengan Elia Myron atau Bang Edis sedang berdiskusi dengan si kepala kura-kura UCPI. Saya tuh lihat konteksnya. Saya tahu RK. Ketika makanya saya tanya sama Edis, ketika ini loh pernyataan kamu yang kamu menyatakan Yesus bukan Tuhan itu maksudnya apa? Aku sedang bicara sama Yonatan Nandar waktu itu Bu Sofi tentang Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 21 dan 20. Ketika dia jelaskan saya mengerti konteksnya. Ketika dia mengatakan poligami apa, dia sudah bikin klarifikasi. Ya, dia sudah bikin klarifikasi dan saya mengerti konteksnya beliau berbicara dan gak berbeda dengan teman-teman lainnya. Tidak berbeda. Ya, ketika beliau memaparkan maksud kamu rencana penyalipan ini rencana iblis, coba kamu jelaskan. Dan ketika beliau jelaskan, saya bisa mengerti hal itu. Tapi saya tidak pernah membuat ini iblis TV, apologet house, cinta akan uang akar, tidak pernah tuh. Oke, baik, kita tidak usah sampai sejauh itu ya. Jadi gini Bu ya, saya paham sampai sejauh itu ya. Jadi sabar. Pada intinya adalah ya yang sehat ya.
Betul. beda argumentasi, Berdebat yang sehat. beda pendapat, ya. Jangan ungkit cubit-cubit pribadi atau apa, itu tidak sehat ya. Itu Betul. tidak sehat ya. Betul. Kalau memang Pak Bom Bom salah, penjarakan dia. Ya, tapi kembali lagi saya bilang tadi, apakah hati kalian rasanya gimana ketika memenjarakan sesama Kristen? Dan apakah hati kalian rasa gimana ketika kalian membocorkan data pribadi setiap orang? Ya, Saya inginnya itu kalian kembali pada hati masing-masing. Tetapi pada intinya, ya, kita beda RK. pendapat, serang argumentasi satu sama lain. Itu aja, RK, biar sehat gitu. RK gini loh, saya maunya justru naik ke sini ada Pak Bom Bom ya. Saya juga bukan orang yang tidak punya kesalahan. Saya bukan orang kudus ya, karena saya memang bukan berasal dari kudus ya. Pak Bom Bom pasti juga punya kesalahan, kita maklumi. Baik. Yuk kita sama-sama akui kesalahan ini, karena dia membuat pernyataan di depan publik. Saya juga membuat pernyataan di depan publik. Bang Edis juga membuat pernyataan di depan publik. RK, kamu tahu kan, saya berkali-kali sering minta maaf. Waktu ada pernyataan-pernyataan salah, waktu itu yang katanya di framing, oh Bu Sofi nangis-nangis sama Pak Bom Bom. Saya sudah bilang, Pak Bom Bom, kalau ada pernyataan Edis yang keliru, saya atas nama beliau, saya minta maaf. Ketika Edis mengatakan, oh Pak Bom Bom ini tidak selevel dengan dia, saya tegur Edis, kamu tidak boleh ngomong begitu. Ya, bagaimanapun ketika nama kamu sekarang besar, kamu nomor 1, kamu tenar, orang support kamu, tapi kamu tidak boleh memandang rendah orang lain. Saya tegur beliau, kamu tidak boleh ngomong begitu sama Pak Bom Bom. Ya, itu yang saya minta maaf kepada Pak Bom Bom pada waktu itu. Ya, jadi saya itu ingin gini loh teman-teman, kita berapologet itu murni yuk. Kalau kita punya salah, motivasi kita uang. Saya mengerti kita semua butuh uang. Tapi baiklah hati kita ini kita kembali kepada penginjilan yang benar. Bukankah ketika kita masuk di dalam dunia apologet, satu keinginan kita, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kesini ya, ketika kalian memframing, ini mata pisau dan sebagainya memframing, Edis, Bu Sofi lari ke luar negeri. Ya, saya kasih tahu Anda, saya bisa saja stop untuk menginjili Islam. Bang Edis bisa saja stop untuk melakukan apologetika. Bang Edis itu hidupnya enak, saya di Indonesia nggak kerja. Ya, saya di Indonesia 2 tahun COVID, saya tidak pernah kerja, tiap hari saya di mall. Ya, karena ada uang. Ya, saya jabatan saya direktur di Indonesia, di sini jadi batur. Ya. Kalian pikir ketika kami meninggalkan keluarga, aset, properti saya, bisnis saya di Indonesia, kedudukan saya di Indonesia, keluarga kami, Anda tidak tahu susahnya Bang Edis di sini. Anda tidak tahu susahnya beliau. Kita fokus pada ini Bu, ya, biar clear begini ya. Bang RK, Ya. ketika kalian Kita sebentar. fokus pada Maksud yang saya ini. begini loh, kalian itu memframing. Maksud saya kalian apakah termasuk saya ini Bu? Karena saya juga ada di sini nih. Ya yang merasa memframing kami gitu loh. Ketika kalian memframing kami ya, mengata-ngatai Bang Edis, kalian tuh berpikir nggak sih, saya di sini tuh bekerja keras gitu loh. Ya, artinya gini loh, RK, singkatnya aja nih, saya nggak tahu Bang Edis mau naik ke sini apa enggak. Saya harap beliau kalau bisa naik ke sini ya. Karena saya ini mau damai teman-teman. Saya mau kembali seperti dulu. Yuk kita fokus menginjili ke Islam. Hati saya itu untuk Indonesia teman-teman. Hati saya itu untuk kaum muslim. Hati saya itu untuk penginjilan atas Indonesia. Tapi kenapa kalian itu selalu saja ya, ketika ada salah paham, ketika ada perbedaan, kalian mengarahkan publik untuk memusuhi kami gitu. Kalian mengarahkan publik untuk menyatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Itu sakit buat saya. Saya satu gereja dengan Bang Edis. Bahkan saya ketika mengajar, saya tidak pernah memakai kitab saksi Yehova. Ya, ketika kalian terus-menerus memframing kami di depan publik, itu sakit sekali buat saya. Ya, kalian membuka nama, alamat, data-data saya, bahkan rekening banknya Bang Edis, kalian dengan tega kalian publish itu di publik, seakan-akan beliau tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Buat saya kalian melakukan hal yang sangat keterlaluan teman-teman. Kalian itu melakukan hal yang sungguh sudah di luar batas. Ya. Dan itu buat saya, ya, itu sangat sakit di hati saya, ini sangat sakit ketika mendengar kalian memframing Sofia tuh ya begini. Itu sakit buat saya teman-teman. Saya uang Al-Hayat saja saya tidak pernah makan 1 sen pun. Saya hidup di sini, saya makan tidak pernah minta duit sama kalian untuk berdonasi. Ya. Saya ingin kita kembali
Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu. Siapa yang gak ingin bersatu? Ya, di samping perbedaan-perbedaan itu, saya datang, saya naik ke Komalnya RK, saya mendengar dari bawah. Ya, saya pengen kita melayani murni, jangan dengan motivasi uang. Ya, jangan dengan motivasi mendapatkan donasi untuk melayani ini. Teman-teman, jangan. Ya, kalian baca di Ibrani 13 ada 2 kejatuhan. Ya, kuduskanlah perkawinan. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Ketika motivasi kalian itu uang, ya, ketika kalian iri akan Bang Edis, ketika kalian iri akan kesuksesan orang lain, kalian tuh harusnya dengan rendah hati belajar. Saya punya kekurangan. Bang Edis Sabar punya Bu, sabar Bu. kekurangan. Ini ada narasi iri ini juga menjadi sebuah narasi yang tren Bu di sosial media ini Bu. Ya, Ya, jadi gini, ya saya nggak tahu Justin Peter iri sama saya nggak tahu. Karena dia ini iri kedalaman karena kamu hati lebih ya. ganteng dari dia dan lebih kurus. Si Beda Jas bang, ini beda. gendut. Beda. Dia kan ditransfer sama Bu Sofi. Ada, jadi gini ya, saya nggak tahu ya. Bang Eh, Izin, ayo, izin sabar. saya bernarasi sedikit aja, sedikit. Sabar, biar saya ini dulu ya. Jadi gini ya, Bang Daud ya. Habis ini kan ada Pak Justin juga, kita kasih kesempatan dia, harga dia. Jadi gini ya, saya nggak tahu nih, Ibu Marsha ada iri dengan saya nggak tahu. Ya, jadi alangkah lebih bijak dan lebih baiknya ya, statement dan pernyataan iri dan lain-lain ini kan bisa jadi trending topik, bisa keluar gitu ya. Ya, saya pun dibilang iri ya, ngapain iri? Orang saya tanam jagung di sini Bu. Saya jujur saya tanam jagung nih Bu. Saya tanam jagung di depan rumah saya ini untuk makan. Kalau nggak ada yang give saya bisa makan. Kalau nggak YouTube saya nggak bisa target, saya bisa makan jagung. Ya, jadi nggak ada istilah iri ya. Yang pesini perut ini cuma sejengkal. Jadi tidak ada iri. Sejengkal ini perut kita ini, masuk lambung kita ini sejengkal kayak begini. Ya, masuk makan. Ya, hanya gara-gara sejengkal perut itu kita bicara iri, itu statement yang kurang ini ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita jangan mengeluarkan Saya statement-statement berharap, seperti itu karena itu bisa menjadi perguncingan di sini ya. Itu karena yang bicara sejengkal perut Bu. Artinya Ya, gini loh, shalom, RK. shalom. Ibu, sebelum Ibu bicara, Sebentar, saya asal izin saya nggak bicara ngomong sama dulu. kamu ini, turunkan aja RK. Jangan, ini teman saya. Dia yang kasih saya akun, saya hilang, dia yang kasih akun saya. Ini Kenapa orang saya harus termasuk turun, abang Ibu? rohani saya. Nggak ada Abang hubungan, rohani saya nggak saya. kenal sama Ibu kamu. ini saya sudah minta maaf, tapi dia ini memang orangnya pendendam, Ibu. Saya nggak kenal sama Bang kamu. Eka. Siapa ini orang? Bang RK, Ya udah, nggak usah kenal Nggak, aja, Bu. nggak ada Sabar, hubungannya. sabar, Bang BP, Nggak usah. abang, Hubungannya nggak usah. nayak, tahan dulu nayak, tahan dulu. Bang RK. Mute-mu. Sabar, Bang Justin juga belum bicara nih. Kita terlalu banyak nih. Bang Justin, buka kamera mic kameranya. Sebentar. Tidak, Sabar ya. cuman satu kalimat saja, Kakak. Oh, Habis itu saya turun. tapi yang teduh ya, Iya, aman, aman. nayak. Yang teduh ya nayak. Begini, ini kan masalah kiamat, Ray, dengan Coki ini kan ribut lagi. Nah, Ibu, biar semua ini terkontrol, Ibu kirim itu bukti transfer, Ibu kirim ke siapa, itu selesai pasti. Udah itu aja. Saya chat ke Ibu tidak balas soalnya. Minta maaf Bukti pun tidak transfer dibalas. apa? Repot. Bukti transfer apa? Kan Ibu bilang kemarin di Pak Bom punya Komal itu, Ibu kirim 35 juta ke kiamat. Diam dulu dek, sabar dulu dek. Nah itu mending Ibu kirim bukti transfernya ke siapa, biar jelas siapa yang pakai uang itu, siapa yang terima, begitu. Baru selesai. Loh, Nanti urusan kalian baku kamu bicara di luar tempat lain lah. Kalian baku bicara di tempat lain lah. Kamu ini aneh lagi nih orang ini. Sabar, Bang BP. Nanti itu baku bicara di tempat lain lah ya. Biar Oke, kita oke. clearkan. Biar Sudah. itu. Bang RK. Ya, Udah Kak, hormat. sabar, Bang Justin dulu. Bang Justin dari tadi tunggu. Halo Bang Justin, silakan. Oke, hormat. Wah, Naura. Selamat siang ya. Jadi to the point saja. Jadi solusinya tuh Bu Sofi. Jadi gini. Bu Sofi. Mungkin bisa di mute. Oke, makasih. Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya. Mungkin Bang Edis, kan saya lihat juga sudah mulai fokus ke RT 6 ya. Kurang-kurangi saja ke atau terpancing ya. Seperti kemarin kan terpaksa kami membuat satu reaksi apologetika ya. Kami coba terukur. Saya juga bilang ke teman-teman minimalisir sebut nama orang.
Dan sebenarnya itu ya, jangan terpancing. Kemarin kan dia debat dengan mata pisau di ruang publik. Nah, kita punya hak jawab ya, di Indonesia ini dilindungi, kita punya hak jawab merespon segala sesuatu. Jadi kami langsung saya bikin poster saksi Yehova, ajarannya apa saja, itu dari websitenya resmi ya, jw.org itu, bukan untuk memframing itu. Tetapi kita bicara solusi, lebih baik kurang-kurangi saja membahas hal-hal yang terkait iman Kristen. Karena tidak semua orang itu bisa mencerna istilah-istilah yang bersifat paradoks. Rencana iblis, Yesus punya Tuhan, itu nggak bisa dicerna di publik. Itu kalau di ruang akademis boleh. Ada perdebatan filsafat, perdebatan teologis, teologi kontemporer, dan sebagainya. Sebenarnya sesimpel itu, dan kembali tenang. Memang yang menjadi runyam ini ketika ada masalah kepentingan pribadi. Saya juga dengernya ya jijik gitu loh. Serius, maaf saya pakai kata kasar ya, jijik gitu. Buka-buka data, buka-buka spender uang itu. Saya selalu bilang kalau kalian butuh duit, bilang Justin saya kasih. Jadi apologet itu jangan kere. Ya, saya kasih duit, saya punya duit. Ibu Sofi tahu. Ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu produktif. Ya, data, pemikiran. Jangan serang-serang pribadi. Kita mengeluarkan statement, penjelasan Tritunggal yang ketat oleh orang yang sedikit IQ-nya di bawah 70 bilang Tritunggal ketat. Tapi saya nggak terpancing ya. Dijaga narasinya, Pak. Sabar, biarkan dia bicara. Saya bisa kontrol kok. Saya bisa kontrol. Saya bisa kontrol kok. Oke, saya lanjutkan. Kita baik-baik ya, Bang Justin ya. Terima kasih Bang. Saya bicara solusi, kurang-kurangi saja. Kembali kepada format awal. Saya ngurusi Wanes, meskipun yang nonton 20 nggak masalah buat saya. Saya juga kurang-kurangi bahas RT sebelah. Kalau Bang Edis lebih baik menurut saya. Karena begini, ketika beliau, kan viewernya banyak, followernya banyak. Ya otomatis menjadi polemik. Ya kan yang merespon bukan hanya saya. Ya, dokter-dokter teologi itu banyak sekali yang merespon. Kasihan kan akhirnya disebut-sebut seperti anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu kan kasihan dan nggak ada permintaan maaf. Makanya saran saya begini, kembali saja ke format awal. Nah, karena yang gini, yang tahu isi hati pemikiran Bang Edis itu kan hanya Bu Sofi. Ya kita kesulitan maintain itu. Kita sulit. Yang kita lihat malah maaf kadang dibela-bela. Jadi ya sudah, kalau mau jadi penyerang jangan jadi kiper. Itu nanti gol bunuh diri. Itu saja Bang RK, saya bicara solusi, dikurangi saja. Kemarin saya sempat berdamai dengan Bu Sofi ya di tempatnya Pak 88. Tapi saya kecewanya, loh kok ini orang ngeladenin mata pisau. Karena begini Bang, pendekatan melebar Pak. Sabar. Saya paham. Saya bisa kontrol kok, Bang Justin sampai kita sejauh bicara mana. solusi, bukan Kita lagi bicara solusi soalnya nih. Solusi ke depan kita apologet ini gimana? Biar nggak saling buka-bukaan, buka aib, cakar cubit kiri, cubit kanan, ya kan Bang Justin begitu? Iya, Ya, kita ini silakan kan, lanjut. sebenarnya saya ngomong ini ke level apologet ya, seperti Bu Sofi. Kalau yang belum ini diam dulu. Jadi gini, tapi saya ke up gini Bang, loh ini kok ada di publik, kan banyak orang yang nonton di bawah. Lalu bagaimana kita memaintain ketika ada orang begini? Loh, berarti saksi Yehova itu bisa dikompromikan dong, bisa disebut Kristen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak itu? Makanya kita bikin konten ya, kita bikin live. Loh ini saksi Yehova ini bermasalah. Bahkan saya angkat poin penting. Di websitenya mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael. Saya nggak lagi framing Bang Edis, bukan. Ketika kita ngomongin ya sesuatu, seolah kita mewakili Kristen, kita mengkompromikan iman kita. Loh, siapa yang bertanggung jawab? Dan terkonfirmasi tadi malam saya ada di satu room, ada pengikut ya Bang Edi sepertinya itu mengatakan kalau aku saksi Yehova kenapa? Loh, padahal saya tahu dia Tritunggal. Nah, artinya begini, kita bicara solusi ke depan, kurang-kurangi, jangan terpancing. Saya menyayangkan sekali loh.
kok ini terpancing di situ. Nah, karena Bu Sofi yang paling dekat dengan Bang Edis dan juga ada beberapa orang di Amerika, ya sudah dinasehati. Dulu kita pernah minta Pak Saifuddin nasehati, tapi nggak ada hasilnya. Malah bertubi-tubi ada istilah hal yang berpolemik. Fokus saja ke RT 6, bahas hadis nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ketika bahas teologi, hati-hati. Ini media sosial. Akhirnya ributlah kita seperti ini. Itu loh Bang RK, kita bisa fair-fairan aja. Saya paham. Ya, jadi pesan saya ke Bu Sofi, Bu, nasihati beliau untuk kontrol, jangan mudah terpancing. Tapi kalau gini, saya mau tanya nih ke Bang RK atau Bu Sofi, kalau dia membuat aktivitas yang seperti itu, yang membuat polemik terkait ajaran Kristen, iman Kristen, apa yang Bu Sofi mau lakukan? Ini pertanyaan untuk dijawab. Jangan salahkan kami juga Naikkan mau kareda bang, merespon. naikkan kareda. Sabar, kita fokus kita yang berapologet ya. Saya sepakat ya, kiamat apologet ya, pendebat ya. Jadi saya fokus dengan yang kita yang biasa berkomal melawan tetangga sebelah. Nah, saya fokus dengan kita yang ada rana melawan tetangga sebelah. Ya, Iya, itu lebih baik ya. bukan saya ingin merendahkan bintang Daud, enggak gitu loh. Kita Saya bukan fokus- merendahkan ya. Kita fokus di Iya, sini. supaya kita cepat kelar itu ya. Mm-mm. Makanya saya nggak mau keluyuran. Tadi saya pun diminta oleh teman saya, Mr. Sila, bro bisa nggak naik ke Bang RK? Saya bilang, ntar dulu. Ini tanya Pak Bom nih, berapa kali request ke penginjil TikTok saya kick, bahkan saya nggak naikkan. Bahkan Lia Kristen sampai telepon saya bilang, saya nggak mau ke rumah Kak Lia, kalau masih ada Pak Bom, saya nggak mau masuk ke dalam pusaran. Dan dihormati, tolong sampaikan ke Pak Bom. Itu integritas namanya. Jadi gini Bang, saya cuma minta Bu Sofi coba lebih nyata lagi, rem Bang Edis, fokus ke RT sebelah, itu aja. Makasih. Ya, terima tidak terima itu hak pribadi masing-masing. Halo Bro Kiamat. Shalom Bro. Ya, halo, shalom. Sehat Bro? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Mungkin Bro Kiamat mau naik ke atas, mau menyampaikan sesuatu biar kita ini clear lah Bro. Udah kayak dulu lah, babat-babat lah kadrun-kadrun atau gimana. Silakan Bro. Iya, jadi gini, kan saya tuh waktu Bu Sofi kemarin naik di roomnya Pak Bom, ada Ray, ada Coki, di situ kan sudah menyampaikan secara jelas bahwa saya yang melarang untuk membayar dalam tanda kutip nih ya, pemerasan dari dua orang ini, yaitu Coki sama si Ray ini.